Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Apabila kamu membuka video ini, saya pasti kamu sedang mencari ilmu pengetahuan yang kamu inginkan. Sit back and relax sambil kupi-kupi. Jom kita belajar bersama-sama. Halo, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar satu lagi topik yang baru dan cukup penting untuk kita pelajari bersama, yaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Di dalam bab ini kita akan belajar beberapa fokus. Yang pertama ialah maksud prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Yang kedua, kepentingan membuat keputusan. Dan ketiga, strategi penyelesaian konflik. Dalam membuat sesuatu keputusan dan pertimbangan moral, dua prinsip asas yang kita perlu utamakan, yaitu pertama, prinsip keprihatinan, dan yang kedua, prinsip keadilan. Apakah itu prinsip keadilan? Yang merujuk kepada sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesaksamaan dan keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan, dan perlakuan. Selain daripada itu, prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingan mereka. Mari kita lihat apakah contoh-contoh perlakuan prinsip keadilan. Yang pertama ialah bersikap tidak berat sebelah dalam pemilihan calon. Apapun jenis calon, sama ada di dalam kelas ataupun di dalam pilihan raya ataupun pemberian ganjaran dan hukuman, kita mesti bersikap adil di dalam perkara-perkara ini. Yang kedua ialah layanan sama rata tanpa mengira status sosial dan sosial ekonomi. Yang ketiga, contoh yang ketiga ialah bersikap rasional dalam menganalisis dan membuat pertimbangan moral. Setiap kali kita membuat pertimbangan moral, kita haruslah melakukannya dengan sikap yang rasional, yaitu boleh berpikir tentang sesuatu itu dan juga apakah kesan apabila kita melakukan sesuatu perkara. Kita teruskan dengan prinsip keprihatinan pula. Prinsip keprihatinan bermaksud perlakuan yang memberikan pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajiban terhadap orang lain. Dalam prinsip ini kita haruslah mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang mereka sedang hadapi. Apa contoh perlakuan keprihatinan? Yang pertama, menunjukkan perasaan kasih sayang seperti menyayangi dan menghargai flora dan fauna, apatah lagi manusia ya, pelajar-pelajar. Yang seterusnya ialah berperi kemanusiaan seperti mengambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga ialah bersikap pemurah seperti memberikan bantuan keuangan dan juga bantuan-bantuan yang lain seperti makanan, pakaian, dan sebagainya apabila diperlukan. Apakah kepentingan membuat keputusan berdasarkan konsep keadilan dan konsep keprihatinan? Mari kita tengok terlebih dahulu dari segi prinsip keadilan. Apakah kepentingan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan? Yang pertama, tidak menjejaskan kepentingan orang lain dan menjaga hak kemanusiaan sejagat. Dan yang kedua ialah mengelakkan perselisihan faham dan membela nasib golongan yang tertindas. Bagaimana pula dengan kepentingan membuat keputusan berdasarkan prinsip keprihatinan? Yang pertama ialah mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Dan yang kedua, menjaga keamanan dan keharmonian masyarakat. Bagaimanakah kita membuat penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan? Ini adalah contoh strategi penyelesaian konflik. Yang pertama, mengenal pasti konflik ataupun permasalahan yang timbul. Katakanlah satu hari ketika kamu sedang bertugas sebagai anggota polis, kamu terlihat ada sebuah kereta yang dipandu laju. Walau bagaimanapun, apabila kamu bertanya kepada pemandu itu, dia terpaksa memandu laju karena dia sedang menghantar orang yang sedang sakit. Oleh itu kita terus kepada yang kedua, yaitu membuat pertimbangan moral. Apakah pertimbangan moral yang kita akan gunakan di sana? Sama ada prinsip keadilan ataupun prinsip keprihatinan. Selepas itu kita akan membuat keputusan berdasarkan pemilihan prinsip, sama ada prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Di dalam hal ini, pemandu tersebut memang bersalah karena telah melanggar undang-undang, yaitu memandu secara laju.
Walau bagaimanapun, dengan menggunakan prinsip keprihatinan, yaitu memahami bahwa pemandu tersebut memandu secara laju karena ingin menyelamatkan nyawa. Selepas itu kita akan ke strategi yang seterusnya, yaitu justifikasi kewajaran dalam membuat keputusan. Selepas kita berpikir secara rasional, sama ada kita menggunakan prinsip keadilan ataupun prinsip keprihatinan, barulah kita membuat keputusan di dalam tindakan kita. Saya percaya bahwa prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan yang kita baru belajar sebentar tadi merupakan satu perkara yang cukup penting sebagai manusia yang bermoral dan juga manusia yang mempunyai pengetahuan di dalam membuat keputusan. Saya sangat berharap kepada semua pelajar agar kamu memahami konsep ini dengan sangat baik sehingga kamu juga mampu untuk membuat keputusan berdasarkan dua prinsip asas, yaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan ini. Terima kasih karena bersama-sama di dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Jangan pernah berhenti mengejar cita-cita dan mengejar kejayaan. Carilah ilmu karena pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah usaha dan doa. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.